Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Apa kabar anak-anak saja semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga semua anak-anak saja selalu dalam keadaan sehat walafiat karena beberapa minggu ini kalian harus fit, harus sehat. Kenapa? Karena akan menghadapi peperangan ya kan. Akan menghadapi ujian. Ujian itu harus siap mentalnya, fisiknya harus sehat. Jadi semuanya jaga kesehatan, jangan begadang. Habis itu nggak usah keluyuran kemana-mana dulu karena corona masih merajalela, ya kan? Nah jadi hari ini kita akan melaksanakan ujian praktek IPA, ya kan? Ujian praktek IPA tentang interaksi antar makhluk hidup. Ini bab yang kedua ya kan, kita akan pelajari. Nah bagi anak-anak ustazah semuanya yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi tapi tidak membuka kameranya, harap membuka kameranya karena ustazah mau lihat muka-mukanya ini, Masya Allah yang cantik-cantik ini ya kan. Jadi semakin sering ustazah lihat, semakin kenal ustazah sama kalian. Udah beberapa anak yang ustazah kenal mukanya, ini udah nampak mukanya. Jadi mungkin kalau ketemu di jalan kalian nggak nengok ustazah yang tegur kalian. Ini yang namanya Ali Azizah kan, ini yang namanya Anissa Trihapsari kan, kemudian ini yang namanya Kansa kan. Nah, nanti insya Allah ya. Ini masih ada nih anak yang ustazah yang belum buka kamera. Nah, Nayara ini ada. Sehat semua nak? Sehat kan? Nah, udah 36 orang, Masya Allah, biasanya 20 ya kan. Nih 36 lumayan lah. Karena ujian itu ya, maunya nggak ujian juga harus ramai ya kan. Oke. Nah yang akan kita praktikumkan kali ini yaitu yang pertama nih ya, ujian praktek. Nampak ya di apa, kalian nampak kan? Nampak ya? Oke, ujian praktek IPA kelas 7 ini kita akan membahas tentang ekosistem atau mengamati ekosistem. Apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem, singkat nggak? Hah? Ekosistem makhluk hidup bukan? Ekosistem bagian dari lingkungan. Ya, nah ekosistem ini berarti hubungan antara komponen abiotik ataupun komponen biotik yang saling berkesinambungan atau yang saling yang saling berhubungan sehingga menciptakan lingkungan yang apa namanya? Yang kondusif, ya kan? Nah, apa aja yang akan dinilai pada praktikum kali ini? Yang dinilai seperti biasa ada 5 hal yang dinilai untuk praktikum kita. Yang pertama adalah kalian menyiapkan alat dan bahan, itu skornya 10. Melakukan praktikum skornya 30. Jadi bagaimana sudah tahu kalian sudah melakukan praktikum? Itu ditandai dengan adanya foto dokumentasi ataupun video yang kalian punya. Itulah melakukan praktikum ya, atau menyiapkan alat dan bahan. Itu tandanya dari mana? Dari foto, di foto ya alat dan bahannya. Misalnya nanti kan alat bahannya itu kan tentang lingkungan, ekosistem lingkungan yang ada di rumah kalian. Nanti di foto apa aja itu apa namanya yang masuk ke dalam lingkungan, nanti saya jelaskan. Kemudian menjelaskan hasil pengamatan, skornya 20, menjawab pertanyaan yang ada, skornya 20, dan membuat kesimpulan, skornya 20. Inilah yang dinilai. Selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar rumah kamu ya. Jadi kamu keluar dari rumah kamu lihat kira-kira di lingkungan kamu itu manakah yang bisa kamu manfaatkan sebagai bahan atau alat-alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Misalnya kalian ke sawah misalnya, maka itu masuk ke dalam ekosistem sawah gitu ya kan. Di sawah itu kan ada makhluk hidupnya, ada makhluk tak hidupnya. Itulah alat-alat dan bahan yang kamu butuhkan. Yang kedua, kamu perlu alat tulis.
Yang ketiga, kamu perlu buku atau lembar kerja. Selanjutnya, yaitu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah lihatlah lingkungan di sekitar rumahmu. Adakah sebuah ekosistem di sana? Kamu lihat kan, cari ada nggak sebuah ekosistem di sana. Terserah mau apa aja ekosistemnya. Pokoknya yang ada di dekat rumah kamu. Kemudian catatlah jenis-jenis ekosistem apa saja yang ada di lingkungan rumahmu. Kira-kira ada apa aja ekosistemnya? Apakah lebih dari satu ekosistem yang ada di rumahmu? Maka kamu tulis saja apa aja ekosistem yang ada di sekitar rumahmu itu. Yang selanjutnya adalah catat semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut, kemudian dituangkan dalam sebuah tabel. Nanti akan Ustazah bagikan tabelnya. Kemudian buatlah kesimpulan dari kegiatanmu dengan mengaitkan peran setiap komponen tersebut. Nanti tabelnya seperti ini. Nih, nanti buat tabel seperti ini, ya. Kemudian ada kolom nomor makhluk hidupnya, terus jumlahnya, makhluk tak hidupnya, kemudian keterangannya. Jadi makhluk hidupnya itu ada apa aja kamu tulislah. Misalnya di situ ada padi, kamu buat padi di sini. Atau ada belalang, buat di sini belalang. Ada berapa jumlah belalang di situ? Kamu buat jumlahnya di situ. Kemudian ada makhluk tak hidupnya. Kira-kira apa ya makhluk tak hidupnya di situ? Misalnya tanah. Nah, buat di sini tanah. Nah, begitu seterusnya sampai ada berapa di situ makhluk hidup dan tak hidupnya. Itu adalah praktikumnya. Kemudian nanti setelah kamu tulis, baru kamu buat kesimpulan kamu dalam lingkungan rumah kamu. Ternyata makhluk hidupnya ini, komponen abiotiknya ini dan ini, ekosistemnya apa saja. Itu dijelaskan. Seperti yang pernah kamu jelaskan pada laporan praktikum yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak? Alhamdulillah, ujian praktik kita apa ya, Ustazah? Astagfirullah. Ustazah, namun nanya ujian praktek kita apa ya Ustazah? Inilah yang Ustazah jelaskan, ini ujian prakteknya anakku. Ini selamat Ustazah. Anak tadi ke kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Lain kali jangan terlambat lagi ya nak. Aduh, udah panjang lebar saya berbicara. Tunggu bentar ya. Coba satu orang anak Ustazah yang bisa bantu Ustazah. Kira-kira tadi Ustazah bilang ujian prakteknya apa ya nak? Siapa yang bisa bantu Ustazah? Ayo, siapa yang bisa bantu? Bantu menjelaskan ke kawannya yang terlambat. Nggak ada yang bisa? Atau sama sekali nggak ngerti tadi yang Ustazah jelaskan tadi? Hah? Coba dulu sih, ini Ustazah suruh dulu. Kok nggak ada yang bisa bantu jelaskan? Sahla ini terlambat. Yang terlambat tadi siapa? Sahla? Enggak. Siapa tadi yang terlambat? Coba Sahla jelaskan sama si kawannya tadi apa aja tadi praktikumnya. Coba Sahla. Ujian prakteknya adalah menjelaskan ekosistem yang ada di depan rumah. Lalu jelaskan dengan membuat tabel. Nilai-nilai yang ada di dalam ujian itu ialah alat dan bahan di foto, proses, menjelaskan dan menjawab dan merangkum. Siapa tadi yang nanya, namanya siapa nak? Coba siapa ya? Siapa tadi yang nanya? Coba, nggak nampak Ustazah namanya. Yang terlambat tadi siapa namanya nak? Wulan. Mulan, oh Mulan. Mana video, mana gambar si Mulan ini? Nggak ada gambarnya. Mulan tadi keluar, Ustazah. Kenapa Mulan keluar?
Buka aja kameranya Mulan. Ayo Mulan, paham nggak yang dibilang sama si Sahla tadi? Mulan? Paham Ustazah. Betul paham. Paham Ustazah. Jadi kamu lihat lingkungan di sekitar kamu, di dekat-dekat rumah kamu lah ya, apa aja ekosistem yang bisa kamu jadikan bahan praktikum kamu ya, bisa ekosistem sawah atau yang lain-lainnya, atau misalnya adanya lapangan, misalnya di lapangan itu apa aja makhluk hidup dan tak hidupnya, komponen biotik dan abiotiknya kamu lihat di situ, kemudian dicatat, kemudian kamu buat dalam bentuk tabel seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah sebenarnya lebih bagus kalau kamu membuatnya dalam bentuk laporan seperti yang udah pernah kita buat sebelum-sebelumnya. Jadi pertama dibuat judulnya, ya kan? Udah pernah kan buat laporan praktikum IPA kan sebelumnya kan? Buat judulnya. Habis buat judulnya buat apanya nak? Alat dan bahannya. Habis itu buat apa lagi nak? Buat langkah kerjanya. Langkah kerjanya dibuat. Kemudian baru buat tabelnya. Di tabel itu kamu jelaskan apa aja komponen biotik dan abiotiknya. Kemudian kamu buat kesimpulannya misalnya apa aja. Contohnya nih ya, ini versi saja, versi kalian suka hati nanti. Ekosistem yang ada di sekitar rumah saya yaitu ekosistem ini. Dan komponen abiotik yang terdapat pada ekosistem tersebut yaitu ini dan ini. Ya kan? Kamu jelaskan hubungan antara kedua komponen tersebut, apa hubungannya? Misalnya nih, di ekosistem itu ada padi. Padi membutuhkan komponen abiotik seperti cahaya matahari, ya kan? Nah, apa hubungan cahaya matahari untuk padi tersebut? Nah, kalau misalnya nggak ada cahaya matahari, bagaimana dengan padi? Begitu cara menjelaskannya gitu ya. Kemudian itulah kesimpulan yang bisa kamu buat. Atau misalnya Ustazah anak nggak mau buat laporan di kertas Ustazah. Ada anak kelas 7 yang waktu itu dia kreatif, dia buat dalam bentuk video, dijelaskannya dalam video tersebut. Misalnya ada videonya, dibuatnya alat dan bahannya ini, kemudian dijelaskannya di fotonya ini komponen biotiknya, misalnya abiotiknya yang ini. Nah di video dijelaskan juga nggak apa-apa. Kalau di video sudah dijelaskan, nggak buat laporan juga nggak apa-apa. Nah, bisa di video. Tapi kalau nggak ada di videonya, lebih baik buat laporannya dalam bentuk tertulis. Paham anak-anak saja semuanya? Paham ya? Mudah kan? Mudah kan? Mudah lah. Nah, jadi kalau mudah, ini dikumpulnya paling lama hari Ahad. Paling lama hari Ahad tanggal 20, berapa itu hari Ahad ini 26. Tanggal 28 ya. Tanggal 28 kan? Tanggal 28 Februari 2021. Paling lama dikumpul pukul 6 sore atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ya dikumpul ke Ustazah paling lama hari Ahad tanggal 28 Februari 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ya, jangan terlambat. Kenapa hari Ahad dikumpul saja? Karena hari Senin kalian sudah melaksanakan ujian tulis, ya kan? Ujian tulis. Nah, kita ujian IPA akan dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Nah, yang masuk ke dalam ini sekalian ya, sudah bagikan kisi-kisi untuk ujian ya. Kisi-kisi untuk ujian tulis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Kisi-kisinya yang pertama tentang organisasi kehidupan, yaitu yang kayak sel, ya kan? Sel, jaringan itu kan, urutannya itu kalian harus tahu. Kemudian fungsi dari sel, jaringan dan seterusnya. Kemudian kan kita udah juga pernah belajar perbedaan antara sel tumbuhan sama sel hewan, ya kan? Nah itu nanti dijelaskan kalian pelajari di rumah. Yang kedua, kisi-kisinya yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup. Itu kayak simbiosis misalnya, terus tentang
apa ekosistem, tentang lingkungan, makhluk hidupnya, peran-perannya gitu kan. Itu kisi-kisi yang selanjutnya. Yang ketiga adalah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Kemarin itu kan kita bahas terakhir kan pencemaran lingkungannya cuma sampai pencemaran air kan? Sampai pencemaran air. Tetapi nanti kalian baca-baca aja itu sampai pencemaran udara juga dibaca ya. Jadi yang dibaca pencemaran air, air, udara sama apa namanya? Tanah. Efek rumah kaca misalnya, pemanasan global, pokoknya bab tentang pencemaran lingkungan itu dibaca. Ya. Soalnya nanti itu dalam bentuk Google Form, aplikasi Google Form, kan udah pernah kan latihan pakai Google Form, nanti pakai Google Form, kemudian itu untuk IPA soalnya ada 10 soal dalam bentuk pilihan ganda. Mudah kan dalam bentuk pilihan ganda. Nah, pesan Ustazah adalah tidak dibenarkan ketika mengikuti ujian itu kalian berbagi-bagi jawaban dengan kawan. Ya. Kenapa nggak dibenarkan? Nanti yang rugi kalian. Kebanyakan adalah ketika membagikan jawaban ke kawannya, nanti nilai kawannya lebih tinggi daripada nilai dia. Nilai dia ada yang salah, nilai kawannya betul semua. Karena kawannya tahu dari kawan yang lain lagi semua kan. Jadi dia betul, dia sendiri nilainya jelek. Jadi kalian kan nggak diawasi sama guru, tapi yang mengawasi kalian adalah Allah. Iya. Lebih takut diawasi Allah apa diawasi manusia? Harusnya sama Allah ya kan. Kalau guru yang ngawasin kalian nggak pernah takut kali kan. Kalau Allah yang ngawasin takut nggak? Jadi ketika misalnya kalian berniat, setan membisikkan, ayo kasih aja nih sama si Pulana itu, kasihan kali dia gitu ya kan. Itu kan setan berbisik ya kan. Di foto kek, dia pakai, kasihkanlah gitu misalnya kan. Nah, mulailah nanti harusnya dalam diri kalian tuh, ini kan ditengok Allah nih ya. Masa aku berani kayak gitu ya kan. Nanti nggak sekarang memang dihukumnya nanti ketika kalian sudah di akhirat ya kan, tapi itu tetap disimpan dalam catatan buruk kalian. Mau seperti itu enggak kan? Maunya kita yang baik-baik aja. Jadi kerjakan semampu kalian aja, jangan berbagi-bagi jawaban dengan yang lain karena tidak ada untungnya sama kalian berbagi jawaban dengan kawan kalian. Yang ada adalah kalian rugi. Jadi yang nggak bisa pun jangan nanya-nanya sama kawannya, itu adalah kemampuan kalian. Harusnya kan berkaca ketika kalian nggak bisa, ini adalah buah dari hasil kerja kalian selama beberapa bulan. Yang misalnya kalau dia memperhatikan pelajaran insya Allah bisa dapat, tapi kalau nggak diperhatikan ya gitulah ya kan. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, itulah yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi ya, Ustazah ingatkan kepada anak Ustazah semuanya, anak-anak Ustazah yang solehah, jangan berbagi jawaban ketika ujian. Ujian IPA hanya 10 soal, berbeda dengan yang lain 15 kan. Kalau IPA 10 aja ya. Terus pelajari yang udah Ustazah bilang tadi ya, semua ya, dibaca bukunya. Kalau misalnya nggak punya bukunya, ada buku apanya kan, elektroniknya kan. Kalau misalnya ada yang nggak punya, japri Ustazah kirimkanlah ke Ana buku apanya Ustazah, buku dalam bentuk elektroniknya, biar Ustazah kasih ya. Jadi pelajari di rumah, insya Allah hari Rabu kita ujian. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Alhamdulillah. Jelas ya semua ya? Iya. Jadi hari Ahad pukul 18.00 udah terkumpul. Nanti Ustazah akan share ke grup kalian yang nilai-nilainya akan Ustazah share di grup kalian. Ya. Itu aja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kalau ada mau bertanya masih ada waktu. Kalau nggak ada yang mau bertanya, biar kita akhiri, kemudian langsung siap dari sini, langsung praktikum aja biar cepat siap, langsung keluar rumah. Apa yang bisa aku tulis nih kan gitu ya kan. Cari terus, jangan ditunda-tunda nanti lupa yang ada ya kan. Seringnya tuh yang gak ngumpul ini kan karena lupa. Kalau dia langsung ngerjain langsung siap, udah gak ada beban lagi, tinggal menghadapi tugas selanjutnya atau perang selanjutnya, itu tentang ujian tulis ya kan. Itu aja mungkin ya yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Karena pun gak ada yang bertanya, udah ngerti semua kayaknya. Maka tunggu ya. Apa dek?
Ini nggak harus 30 menit kan? Nggak kan? Dah, itu aja, nggak ada pertanyaan kan? Nanti kalau nanya masih ada waktu. Siapa itu? Nayara Danis Ustazah. Iya, Nayara dan Nisha, silahkan. Adik jangan. Jadi ujiannya itu intinya di bab 1, bab 2 sama bab 3 ya. Iya, yang saya bilang tadi kan tuh pelajari semua ya. Yang bab 3 tadi pelajari tentang pencemaran udara, air, dan tanah. Baca-baca aja. Kalau kamu baca insya Allah bisa. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Fatihah Azateti nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah nampak mukanya si Fatihah ini. Ditutupnya lah. Kenapa anak kelas 7 ini malas sekalian buka kamera ya? Malu-malu atau kayak mana? Nggak ngerti saja. Warda, Fadlia Wardani, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masya Allah. Ustazah, Ya, tadi bagaimana Ustazah cara bikin itu praktikumnya, pengamatannya? pengamatannya. Dijelaskan aja nanti hasil. Kan udah dibuat dalam tabel kan? Kan udah dibuat dalam tabel. Tadi komponen biotik dan abiotiknya. Kemudian kamu jelaskan aja hubungannya. Misalnya kayak kamu mengarang cerita lah, tapi yang kamu karang itu memang betul-betul ada gitu kan. Misalnya komponen ekosistem. Aduh, astagfirullahaladzim. Afwan. Oh sayang, maaf. Sakit ya. Oh sayang. Oh, udah. Jadi lihat nanti misalnya ekosistem yang ada di lingkungan saya adalah ekosistem sawah gitu kan. Komponen biotiknya adalah ini dan komponen abiotiknya adalah ini gitu ya kan. Hubungan antara kedua komponen adalah misalnya padi dengan cahaya matahari gitu kan. Habis itu pokoknya dikait-kaitkan. Misalnya belalang dengan apa, kayak mana hubungannya gitu. Saja hanya mau lihat bagaimana cara kalian menghubungkan masing-masing komponen aja. Jadi kamu bisa membedakan yang mana komponen biotik dan abiotik, itu udah bagus ya kan. Kamu tahu hubungannya bagaimana, itu juga sangat bagus ya. Jadi enaknya kamu bagaimana? Nah, membuat laporannya juga kali ini sudah serahkan sama kalian. Buat laporannya bisa dalam bentuk video, bisa juga dibuat dalam bentuk tulisan. Kalau bentuk dalam tulisan nggak apa-apa, tapi kalau bisa ada gambarnya ya. Kalau misalnya dalam video kan, siapa itu nanya? Kalau udah buat video, tabelnya itu hanya di foto aja, dalam bentuk foto aja gitu loh. Maksudnya itu tetap dibuat tapi di foto. Inilah komponen biotik abiotiknya kan, karena itu kan yang harus dikerjakan. Jadi harus nampak itu. Ya. Buat tabelnya, nanti kan penjelasannya bisa kamu bisa pakai ngomong. Misalnya kamu jelaskan pakai jadi begini, misalnya kayak yang di TV itu misalnya jadi pembawa acaranya gitu. Atau bisa juga kamu buat di video itu, kamu tulis gitu kan. Kayaknya anak sekarang ini udah kreatif kok mengumpulkan laporan. Kayak kemarin Masya Allah banyak yang kreatif kok mengumpulkan laporannya. Jadi saja menilainya juga enak gitu ya. Pokoknya bagaimana kalian bisa aja. Yang penting dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, nanti rapotnya nilainya jadi jelek, ya kan? Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya, Nak? Anang Ustazah, Ya. Sebutkan itu namanya. selain laporannya, misalnya padinya itu harus difoto nggak Ustazah? Kalau dia dalam kayak mana enak kamu lah. Kayak mana enaknya aja lah. Kalau dibuat semakin bagus, iya kan? Kalau difoto laporannya aja Nggak apa-apa. Kayak mana enaknya aja lah. Yang penting kalian paham apa yang kalian kerjakan, ya? nanti kan
Jangan asal-asal buat ya. Ada yang malas lah buat video, buat tulisan tangan aja. Tapi asal-asal dibuatnya itu nilainya juga nggak bagus. Ya, buatnya itu betul-betul dengan sepenuh hati ya. Jadi kalau kalian buatnya dengan ikhlas, tulus dan sepenuh hati, nilainya pun Ustazah memberikannya dengan ikhlas, tulus dan sepenuh hati. Kalau kalian mengumpulnya dengan setengah hati, Ustazah juga akan memberikan nilainya dengan setengah hati. Jadi laporan kalian itu menggambarkan hasil kerja kalian. Nampak tuh nanti yang mana yang betul-betul serius mengerjakan, yang mana setengah hati. Itu nampak kelihatan. Ya. Ustazah tuh nggak akan pelit ngasih nilai kalau kalian mengumpulkannya dengan baik dan rapi ya. Itu aja lah. Udah ya, habis ya kan? Iya. Gak mau loh kamu. Udah ya itu aja. Kita tutup pertemuan kita ini dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Nah, baca kalau kafaratul majelis gara-gara Ustazah Aida jadi grogi saya. Ya. Nah, kita tuh pertemuan kita ini semoga anak-anak Ustazah semuanya nilainya bagus-bagus, ujiannya berjalan dengan lancar, amin, sehat walafiat dan jangan ada yang tidak mengikuti ujian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu.